Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah aku sudah sampai di bongkaran, yang mana ini untuk tambahan atasnya juga udah aku bongkar ya. Ini udah nggak ada. Dan di video kali ini aku itu ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman, kenapa aku membawa muatan overload dan tidak bawa muatan ringan ya, walaupun sudah pasti diketahui ini untuk Isuzu Elf dia masih perlu banyak rombakan. Nih yang kemarin bikin rame, aku itu sengaja cari sesuatu ya, biar pernya itu aku terobati. Makanya ini aku fokuskan untuk aku cari tahu ke teman-teman semua, yang mana memang banyak dari teman-teman itu spesialis Isuzu Elf, karena pecinta Elf dia bilangnya bagus di Elf, pecinta Canter bagusnya di Canter. Cuman aku tidak mendukung keduanya, aku ingin mempraktekkan sendiri ya. Memang seperti apa sih Isuzu Elf itu kalau digunakan untuk muatan berat. Kemarin aku cari solusi, itu malah jawaban dari teman-teman muatannya kurang banyak. Enggak, ini muatan itu memang rutinitas standarnya segitu. Bawa batu 1,5 rit itu 60 dari lantai ke atas. Di atas ada tambahan 1, wah itu tuh 1 baris. Itu muatnya 1,5 rit. Yang mana itu muatan tidak bisa dikurangin lagi ya. Itu hitungannya ritnya seperti itu. Kalau mau ya silahkan dibawa, kalau nggak mau nggak usah dibawa, begitu ya. Pintuku aja wong dia nyaga ya. Ini pintu tinggi 70, cuman gelagarannya 2 cm. Ini kemarin aku konsultasi ke bak juga, ini ganjal itu pengen baknya ningkring, itu diganjal yang 4 cm. Cuman nanti bagaimana untuk pas proses nyetirnya lebih enak apa enggak, monggo teman-teman berkomentar dulu ya. Jadi banyak banget yang harus aku persiapkan. Terus dengan adanya video banyak konsultasi itu, teman-teman entah nggak senang sama Elf atau bagaimana, dia bilang makanya kalau beli Canter enggak, aku pengennya itu Isuzu Elf. Biar teman-teman pecinta Isuzu Elf monggo menulis di kolom komentar, sampean yang mendukung Isuzu Elf bantu aku buat bikin si Blue Sky ini dia biar jadi truk yang super strong seperti yang banyak teman-teman bilang. Isuzu Elf itu di kaki-kakinya itu kuat, tapi ternyata ini masih ori ya. Sengaja selumbungnya itu aku cari yang masih ori. Walaupun dengan harga truk si Blue Sky ini dengan tinggi nggak masalah, memang aku cari yang orian. Lah ini PR-nya itu bagaimana aman buat muatan berat, selumbung tetap aman, tidak ada kendala, gitu ya. Jadi PR-nya yang perlu oprek, karena untuk logikanya itu stopper itu dari logikaku, teman-teman pun pasti juga berpikiran kalau stoppernya dia udah mentok, berarti kan untuk selumbung dia itu tidak dibantu main sama si pernya ini. Jadi pernya ini kasarannya tidak banyak menyangga karena dibantu sama stopper yang tengah itu. Berarti kan untuk selumbungnya tumpuan beratnya ada di deket sekop. Otomatis di dekat dudukan sekop itu akan rawan patah atau bentat. Jadi mau nggak mau ini pernya harus ditambahin. Itu sesuai dari angan-anganku ya. Cuman kan ini aku tetap cari masukan dari teman-teman yang mana yang udah paham, udah ngerti itu prosesnya seperti apa. Karena untuk Canter ya, Canter itu kalau untuk muatan berat itu per babon, per utama itu ditambahin 1. Terus nanti kalau waktu di tikungan dia itu
bukan nggak mau balik ya, dia itu terlalu lembek, nanti helpnya itu tambah satu. Yang pasti untuk nanti untuk ini loh, apa setutan per itu loh, ini begelnya itu harus ganti karena kan kurang panjang ya, itu untuk di canter. Cuman untuk di help nggak tahu. Ini untuk per helpnya sepertinya udah ditambahin satu ya, karena kelihatannya aslinya yang satu itu segini ya. Mungkin monggo untuk teman-teman silahkan berkomentar ya, karena untuk aku yes, intinya masih belajar itu loh, masih belajar. Lanjut lagi ke masalah muatan ya, karena untuk videonya ini intinya pada di muatan. Kenapa aku nekat bawa muatan berat? Jadi gini ya, untuk batu itu aku awal mula luar kota, awal mula ekspedisian. Untuk batu itu memang udah dari awal dulu, dari ada muatan satu red seperempat. Jadi dulu itu muatannya itu cuman 2 baris ini, di atasnya ditambahin 4 baris. Cuman sekarang semakin kesini muatannya semakin banyak. Dulu ongkosnya di 2.400.000, saat ini ongkosnya 3.500.000. Itu udah umum. Kalau teman-teman mau pengen berat lagi, tambahin muatan lagi tinggi 80 rata, bisa ongkosannya di 4 jutaan. Di sini kemarin, ya bukan kemarin lah, ini banyak hal umum yang sering kita dapatkan ya. Kalau teman-teman itu sopir-sopir yang pinter, sopir-sopir yang udah senior, begitu muatan batu seperti ini di piye ya, gitu loh. Masa muatan berat seperti itu dibawa gitu loh. Karena muatan yang ringan aja banyak, kenapa bawa muatan berat gitu? Itu untuk sopir yang senior. Kalau untuk aku, yo masih sopir belajaran, masih sopir pemula. Ini masih malah kelihatan aku yang dombes ya bang. Karena aku sopir pemula ya, sopir pemula. Ya wes, aku taunya muatan batu ya aku tak muat batu aja, gitu. Enak ya, kalau mau bawa berat ya silahkan bawa, kalau enggak ya enggak, gitu wae. Daripada teman-teman muatan berat tak dibawa gitu loh, mendingan bawa muatan ringan. Karena banyak dari kejadian ya, ada teman-teman nggak usah bilang gitulah, bilang enaknya aja malah gini. Misal nawarin ke aku, mas nggak usah bawa muatan batu seperti ini, bawa aja muatanku kerajinan untuk dikirim ke Bali, itu muatannya ringan, ongkosnya bagus ya. Itu malah lebih bijak ya, untuk kata-kata lebih bijak, kata-kata lebih enak didengar. Karena banyak kejadian juga katanya punya muatan ringan terus ongkosnya bagus, giliran ditanya, mas aku minta muatannya, katanya muatannya banyak terus ringan, ongkosnya bagus. Pasti jawabannya, lagi sepi mas, lagi nggak ada muatan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang bilang, ada lagi yang melakukan juga, malah katanya suka muatan ringan bawa batu juga. Nanti ketemu ditanyain kenapa bawa batu, aduh muatannya enteng entek mas, serane terpaksa bawa batu ya, seperti itu. Jadi lebih bijak untuk teman-teman, kalau memang punya muatan ringan kasihlah ke teman-temanmu gitu, nanti malah itu lebih istimewa. Dan untuk muatan ke Bali ya, selain batu itu muatan yang ringan itu ada di tempatku pun ada ya. Muatan tembaga kuningan itu ada, itu muatan ada di kisar biasanya 5 kintal atau 1 ton, dibawa ke Bali. Untuk ongkosan ya umum standar, bagus, bukan terus ringan ongkosnya jelek, itu enggak bagus. Cuman untuk di saya itu aku jarang ngepasin, jarang ketemu. Kalau dikasih aku pas nggak bisa gitu. Ada lagi temanku malah yang ini, nanti kalau dia nonton pasti ketawa. mungkin nonton pasti terus japri aku. Jadi dia ada armada, dulu digunakan untuk muat batu, dihajar Sumatera, Bali, kemanapun mau. Cuman untuk saat ini dia cuman memilih muatan yang ringan. Dia bener-bener cuman memilih muatan yang ringan. Kalau nggak ada yang ringan ya wes nggak berangkat. Oh, itu bagus. Kalau untuk aku nggak mampu seperti itu. Aku adanya batu ya wes makan batu aja, seperti itu, biarpun berat ya. Jadi
intinya muatan kita itu berbeda ya, lain tempat lain muatan. Di tempatku banyak batu, banyak pasir, banyak tambang, itu muatan berat udah jadi rutinitas. Kalau untuk teman-teman mungkin di daerah Demak itu banyak yang bawa beras, teman-teman yang di Cirebon bawanya ikan, oh gitu kan, memang udah macem-macem. Jadi nggak bisa disamakan itu kira-kira kita semua sama. Sopir itu carinya apa ya, rezeki, uang untuk menyambung hidup gitu. Jadi ini aku belajar bener-bener ngerumat si Susu seperti apa sih dia, gitu ya. Cuman PR untuk saat ini yang pasti lagi aku pengen ngurusin pernya. Simak aja berikutnya. Ini aku baru nyaring masukan dari teman-teman untuk masalah per itu, nanti aku atur seperti apa. Itu masih aku cari-cari solusi yang terbaik supaya selumbung aman, terus pernya pun dia tidak cepat mematahkan, si pernya tidak berpengaruh ke selumbung gitu loh. Karena per kan kalau terlalu keras dia bisa mematahkan selumbung gitu ya. Cuman memang yang utama dari muatannya loh. Muatannya kebanyakan wes itu. Aku nggak ngeyel, tidak memungkiri kalau muatanku itu memang super berat. Oke, kalau muatan dikurangin tidak mungkin, kalau ditambahin iya. Karena untuk Rafli biru ya, Rafli biru dia pencetak rekor di Rapli. Itu dulu yang bawa ada Mas Walibi sama Mas Tono, si Alep hitam yang sering ada di rumahku itu. Dia mencetak rekor itu bawa muatan dari Boyolali, dari Jawa Tengah sampai ke Bali itu dengan timbangan total 20,7 kalau nggak salah. Waktu itu ada batu ditambahin sama muatan itu loh, kain itu satu red, bener-bener dulu. Terus dia meletuskan habis ban depan satu, kempes satu kali itu ya dulu. Karena banyak depan itu kalau nggak salah udah waktunya ganti juga. Ada di Besuki, inget banget aku. Oke, jadi itu tadi sedikit video dari saya masalah muatan yang mana mencerambah kemana-mana keperawatan, karena memang aku masih operasi Blue Sky, jadi tetap aku ikutin semua lah. Muatan kita berbeda, tidak usah kan muatan yang berat. Kalau bisa teman-teman memberi aja, itu malah lebih bagus gitu nggih. Kalau nggak bisa memberi muatan, ya wes lah, kita jalani aja, kita muat, nggak usah banyak kata-kata menjelekan dengan muatan yang berat. Kalau nggak usah bawa, kalau mau dibawa gitu aja ya. Nanti takutnya kemakan omongan kita sendiri, yang mana pas muatan ringan nggak ada, kita bawa muatan batu, itu nanti malah ada beban di hati kita gitu nggih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.